Togalo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Sajian utama hari ini antara lain, ribuan warga desa demo tuntut plasma. Perindo serahkan B1 KWK ke calon Bupati Muba. Kontraktor tewas ditusuk orang tak dikenal. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa, tagih janji pengelolaan lahan sawit seluas 2.563 hektar yang belum diberikan kepada masyarakat. Ribuan warga dari 3 desa Kecamatan Bayuk Lencir, Kabupaten Muba, menggelar demo aksi damai mendatangi pabrik PKS PT Pinang Witmas Sejati. Ribuan warga yang tergabung dari 3 desa yakni Kepayang, Desa Muara Merang, dan Desa Mansan, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menggelar aksi damai dengan mendatangi kantor perkebunan sawit PT Pinang Witmas Sejati. Dari berbagai penjuru desa, ribuan warga antusias berbondong-bondong melintasi Sungai Lalan. Dilanjutkan perjalanan menggunakan truk dan mobil untuk bisa sampai menuju pabrik PT PWS Kebun Sungai Melayu Bayung Lencir. Kedatangan ribuan warga dari 3 desa ini untuk menagih janji pihak PT PWS Perkebunan Sawit dalam hal pengelolaan lahan plasma milik masyarakat. Sambil membawa spanduk tuntutan, ribuan warga meminta PT PWS segera merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 3 desa seluas 5.000 hektar. Hal ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sekayu. Selain itu, warga juga meminta PT PWS segera merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di atas lahan enklave seluas 2.563 hektar berdasarkan AMDAL PT PWS tahun 1999. Apabila 2 tuntutan dalam orasi damai ini tidak dipenuhi selama 14 hari ke depan, massa dari 3 desa bersatu menuntut PT PWS agar menutup dan menimbun kembali tanah usai milik masyarakat yang telah dijadikan kanal sebagai saluran pembuangan air dari area HGU PT PWS ke Sungai Lalan yang dinilai telah mencemari lingkungan. Di sini juga masyarakat apabila salah satu dari 2 tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, masyarakat secara bersama-sama akan melakukan penutupan, meminta penutupan PTWS untuk menimbun kembali kanal yang telah dijadikan saluran pembuangan air dari dalam HGU PTWS ke Sungai Lalan. Sementara pihak perwakilan PT PWS menjelaskan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat di 3 desa dalam tempo kurang dari 14 hari setelah aksi ini. Untuk atas apa yang sudah disampaikan, ya, itu PT Pinang Witmas Sejati ya sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan PT Pinang Witmas Sejati akan berusaha untuk mengapresiasikan apa terhadap tuntutan daripada masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Guntur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Pilkada, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur digeruduk ratusan massa yang ingin melakukan unjuk rasa. Sayangnya unjuk rasa yang semula damai berakhir dengan ricuh usai salah satu anggota pengunjuk rasa memprovokasi sehingga bentrok pun tak bisa dihindari. KPU Kabupaten Oku Timur membuka pendaftaran bagi paslon yang ingin berkompetisi di Pilkada Kabupaten Oku Timur mulai tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Sehari sebelum pendaftaran tersebut dibuka, ratusan massa berbondong-bondong mendatangi kantor KPU Kabupaten Oku Timur guna menyampaikan aspirasinya. Situasi memanas usai salah satu pengunjuk rasa memprovokasi dengan cara membakar ban kendaraan roda 4 di depan kantor KPU Kabupaten Oku Timur. Polisi yang berjaga di lokasi tersebut pun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan cara memukul mundur ratusan pengunjuk rasa tersebut. Kejadian tersebut merupakan simulasi Sispam Kota yang digelar oleh Polres Oku Timur guna pengamanan pemilu kada tahun 2024 di Kabupaten Oku Timur. Kita melaksanakan latihan simulasi Sispam Kota yang bertujuan untuk mengamankan
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa Pilkada 2020. Dari Oko Timur, Janmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo DPW Sumatera Selatan secara resmi serahkan surat dukungan model B1 KWK dengan penyerahan SK kepada calon Bupati Musi Banyuasin Lusianti. Menyatakan Perindo mendukung penuh perjuangan untuk menjadi orang nomor 1 di bumi Serasan Sekate. Berlangsung secara akrab dan kekeluargaan, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan didampingi Ketua Harian DPW Partai Perindo menyerahkan berkas B1 KWK kepada Lusianti, calon Bupati Musi Banyuasin. Penyerahan surat keputusan ini menandakan Partai Perindo telah resmi memberikan dukungan penuh, menjadi bukti konkret dukungan kepada pasangan calon Bupati di bumi Serasan Sekate. Menjadi pilihan langsung dari Partai Perindo agar pasangan ini membawa kemajuan bagi Musi Banyuasin yang memang sejalan dengan visi misi partai. Lusianti yang menerima langsung penyerahan B1 KWK yang memang diperlukan untuk mendaftar di KPU memang sangat membutuhkan dukungan Partai Perindo. Memang sejak awal kami sudah mendaftar dan menginginkan Partai Perindo yang di Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu partai yang ada di parlemen, satu kursi, dan tentu kami ingin sekali untuk Pilkada Musi Banyuasin ini berjuang bersama-sama dengan Partai Perindo. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan dan energi yang positif buat kami. Kenapa Partai Perindo meletakkan ke Ibu Lusi dan Saparudin? Karena kami tahu sekali bahwa tujuan di Partai Perindo ini adalah untuk sejahterakan rakyat Indonesia, khusus mengubah. Dan kami tahu bagaimana Ibu Lusi ini diubah. Kami yakin akan mampu mengubah sejahtera. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sebelum mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang melaksanakan deklarasi di Sriwijaya Sport Center Jakabaring, Palembang. Masa dari partai politik pendukung dan relawan serta masyarakat menghadiri deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang di lapangan Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam deklarasinya, calon petahana Herman Deru secara resmi memperkenalkan pasangannya Bupati Lahat Ci Ujang. Selain itu, pasangan HDCU secara simbolis menerima dukungan dari partai pengusung dan pendukung, meliputi Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang, dan Partai PSI yang secara langsung disaksikan oleh para pendukung. Selanjutnya, pasangan Herman Deru Ci Ujang bersama dengan massa pendukung dan relawan mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dan disambut langsung oleh Ketua Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, dia dan Ci Ujang melakukan pendaftaran di hari pertama. Jika ada kekurangan dalam pendaftaran, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Maka kami, HDCU Herman Deru Ci Ujang, mengambil waktu awal dari hari pertama pendaftaran dan semua berkas sudah kami serahkan bersama-sama tim kampanye provinsi juga partai pengusung dan pendukung. Ditambahkan Herman Deru, langkahnya bersama Ci Ujang dianggap sebagai keberlangsungan program yang sudah berjalan sebelumnya untuk dilanjutkan ke hal yang lebih baik. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nyambi sebagai pengedar sabu karena terdesak ekonomi. Petani ini ditangkap polisi usai polisi berpura-pura menjadi pembeli. Penyamaran polisi memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan akhirnya terus membuahkan hasil. Kali ini pelakunya adalah seorang petani yang nyambi menjadi pengedar sabu. Polisi pun melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli kepada pelaku, sehingga terjadilah transaksi di wilayah Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Pelaku tes 35 tahun kemudian membawa barang bukti berupa 2 paket sabu senilai 100 juta rupiah. Ia pun tak berkutik tatkala mengetahui jika pembelinya adalah seorang polisi. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya dan nekat menjadi pengedar sabu karena terdesak masalah ekonomi.
Tes mendapatkan upah Rp1 juta setiap kali transaksi. Jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Desa Sungai Menang itu sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penyamaran, melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut. Pelaku kini dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kontraktor tewas ditusuk orang tak dikenal. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Saat sedang jalan-jalan sore bersama anaknya berusia 4 tahun, seorang pria di Kota Lubuk Linggau ditikam orang tak dikenal. Akibatnya pria yang berprofesi sebagai kontraktor itu tewas dengan luka tusuk di punggung sebelah kanan. Warga Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau dihebohkan atas tewasnya Hamsi, seorang kontraktor tewas ditusuk oleh orang tidak dikenal. Hamsi ditikam orang tidak dikenal saat sedang jalan-jalan sore mengendarai sepeda motor bersama putranya yang masih berusia 4 tahun. Diduga korban ditusuk saat sedang mengendarai sepeda motor. Usai ditusuk, korban masih sempat mengendarai sepeda motor sambil membonceng putranya menuju pulang ke rumah dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat luka di punggung belakang dan tembus ke paru-paru. Setiba di depan rumahnya, korban sempat meminta tolong. Namun karena luka tusuk parah, korban langsung tersungkur di depan rumahnya dan tak sadarkan diri. Melihat korban tersungkur, tetangga korban langsung berusaha membantu dan membawa korban ke rumah sakit. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Sore itu biasa, sore itu aku keluar dari rumah, nyiram jalan ya, nyiram jalan. Nah, setelah nyiram jalan, kira-kira berapa menit nyiram, saya toleh ke kanan, lihat Amsi ini dengan anaknya naik motor kan, naik motor ngarah ke aku. Nah, ngarah ke aku ini sempat ngomong, begitu dekat, "Kak, tolong aku Kak." Nah, begitu dengar "Kak, tolong aku Kak" itu, aku dekatilah korban ini, si Amsi ini aku dekati, begitu aku dekat, baru nyampe, motor berhenti, dia langsung jatuh, terbalik. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan proses penyelidikan atas peristiwa penusukan yang menewaskan Hamsi.
Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Tak terima kakak ipar perempuannya diperas dan diancam video hubungan intim akan disebar ke medsos oleh selingkuhannya. Seorang pria di Kabupaten Lawang tersulut emosi hingga menghabisi pacar gelap sang kakak ipar. Korban tewas terkena tikaman senjata tajam di bagian leher, telapak tangan, dan lengan. Peristiwa pembunuhan dilatar belakangi perselingkuhan kakak ipar pelaku yang berusaha diperas oleh korban karena kakak ipar pelaku berselingkuh dengan perempuan lain. Ancaman dan pemerasan berupa video hubungan intim. Korban meminta uang sebesar 3 juta rupiah dan jika tidak dipenuhi, korban mengancam akan menyebarkan video hubungan intim mereka ke media sosial. Korban diduga menjadikan teman perselingkuhan kakak iparnya tersebut sebagai ATM dan akhirnya diketahui pelaku. Hingga pelaku Dedi dan Andi, adik ipar tersebut, emosi dan mencari korban. Saat bertemu di kawasan Padang Ajan, terjadilah perkelahian hingga korban sekarat dan terakhir meninggal dunia. Pelaku Andi sendiri akhirnya menyerahkan diri dan kini masih dalam pemeriksaan kepolisian Polres Lawang. Sementara satu pelaku atas nama Dedi masih dalam pengejaran. Polisi juga mengamankan satu bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menghabisi korbannya. Tersangka ini bersama mertuanya mencarilah di PT Kendi. Di situ terdapatlah korban yang sedang jaga. Lalu ditanyalah sama pelaku masalah uang tersebut, tapi korban tidak mengaku bukan saya, ini bukan saya. Akhirnya lari ke arah musola, itulah dipegang sama mertuanya dan ditusuk di bagian leher sama. Dari Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV milik toko laundry saat melakukan pencurian handphone milik kasir laundry. Datang menggunakan pakaian gamis dan berpeci hingga membawa kotak sumbangan. Seorang remaja terekam kamera pengawas milik toko laundry saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku diam-diam mengambil handphone milik toko laundry yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Usai berhasil mengambil handphone milik korban yang berada di meja kasir laundry, pelaku pun langsung kabur dengan santainya. Karyawan laundry ini baru mengetahui handphone miliknya hilang setelah dirinya hendak kembali ke meja kasir usai makan siang. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Seberang Ulu 2, Palembang. Karena sepi, tangan dia langsung ngambil HP. Dan itu dia lari. Itu pengemis diduga itu? Iya, posisinya kayaknya tukang minta sumbangan karena dia megang kotak sumbangan pakai peci, pakai baju gamis hitam. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.